Oke guys, kali ini kita akan mereact video yang akan bahas tentang masalah demo di DPR kemarin. Adakah orang yang menunggangi demo tersebut atau tidak? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai videonya. Assalamualaikum, Bro. Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tahu anjing kan ya? Ya, saya tidak memelihara anjing, tetapi saya punya banyak teman yang memelihara anjing. Dan teman-teman saya itu selalu template kalau ditanya soal anjing. Mereka itu selalu menjawab bahwa kalau kita punya anjing, maka anjing itu akan setia, akan loyal, akan menjaga kita. Menjaga siapapun yang telah memberikan makan dan penghidupan kepada mereka. Begitu, itulah karakteristik dari anjing. Punya Itu martabat yang sifatnya. sangat tinggi karena diukur dengan loyalitas. Dan di sisi lain kita juga berkenalan dengan anggota DPR. Eh, Anggota DPR itu sangat berbeda sekali dengan anjing. Jadi anggota DPR itu mereka dulunya meminta kepada kita penghidupan, mereka meminta kepada kita jabatan, kemudian mereka bahkan sampai detik ini tunjangannya, gajinya, hidupnya, rumah dinasnya, mobil dinasnya itu semuanya dibiayai oleh kita melalui Rakyat dari pajak. Jadi pajak. kitalah yang membiayai mereka. Tapi luar biasanya adalah tidak seperti anjing, anggota DPR itu justru banyak di antara mereka yang menyalahgunakan amanah kita, yang menyalahgunakan aspirasi dan harapan kita. Jadi bukannya mereka itu setuju dengan rakyat, tapi malah memusuhi rakyat gitu, malah berkebalikan. Yang awalnya itu didukung ya sama rakyat, dinaikkan, dipilih dan sebagainya. Tapi ketika sudah duduk di kekuasaannya, udah dapat jabatannya, bukannya mendukung rakyatnya, tapi malah menyengsarakan atau membuat rakyatnya itu menderita. Gitu ya, itu jadi masalah sekarang si pemerintahan ini. Ide-ide dan kehendak dari kita sebagai rakyat Indonesia yang telah memberikan kepada mereka penghidupan. Ya, jadi kayak kacang lupa sama kulitnya gitu. Iya, saya tentu saja tidak sedang menghina DPR atau menyamakan mereka dengan DPR. Kan saya juga menegaskan barusan itu perbedaannya. Dimana kalau anjing itu kalau dia dikasih makan, dia dikasih penghidupan, maka dia akan setia loyal pada tuannya sampai mati. Sedangkan kalau misalkan pihak yang lain yang saya sebutkan berikutnya itu justru sebaliknya, ketika dia adalah berasal dari rakyat, ketika dia merepresentasikan rakyat, ketika dia mendapatkan jatah makanan dari rakyat, jatah tunjangan dari rakyat, dan mereka bisa hidup sefoya-foyanya di Tapi atas lupa. penderitaan rakyat, justru malah mereka malah mengkhianati rakyat. Ya tidak semua anggota DPR, tapi kita mengetahui banyak sekali di antara mereka yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya binatang tadi ya udah dikasih makan, disayangi dan sebagainya itu mereka kan loyal. Tapi ini ada manusia ya, mereka punya akal, mereka bisa berpikir, mereka punya perasaan, tapi mereka malah bertindak lebih buruk dari binatang tersebut gitu ya. Binatang aja bisa loyal, bisa apa tahu gitu siapa yang ngasih makan, siapa yang menyayanginya, siapa yang merawatnya. Tapi ini manusia ya punya akal, punya pikiran, tapi malah bertindak sebaliknya gitu ya. Sangat ironis sekali ya. Jadi binatang ini kondisinya kayak lebih baik dibandingkan dengan manusia yang tidak bersyukur ataupun tidak memikirkan orang lain gitu ya. Jadi benar-benar mati hatinya gitu. Ya, kita juga dipertontonkan dengan kejadian-kejadian yang cukup mengerikan di mana Hmm. ada rakyat yang sedang kepepet, ada rakyat yang hidup penuh penderitaan, ada rakyat yang terpaksa makan tabungannya untuk bisa melanjutkan kehidupan, tapi di sisi lain mereka harus dipajakin, yang pajaknya itu harus Hmm. Ya, disetorkan tinggi kepada sekali anggota lagi. DPR yang begitu bangganya menari-nari di atas penderitaan rakyat setelah mereka Iya. mendapatkan kabar bahwa gaji Iya. mereka, tunjangan mereka Tunjangannya. itu dinaikkan. Iya. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat miris. Dan setelah itu terjadi apa? Mereka mengatakan, tolong jangan banding-bandingkan kami dengan rakyat jelata. Kami anggota DPR, kami bukan tukang beca, kami bukan rakyat jelata. Ada kan anggota DPR yang mengatakan seperti itu? Oh iya itu Jadi ya. kalau saya membandingkan anggota DPR misalkan dengan anjing, ya karena saya tidak boleh membandingkan anggota DPR dengan rakyat, begitu kan ya. Dan sekali lagi ini bukan penghinaan, saya tidak menyamakan DPR dengan anjing, saya justru membedakan karakteristik di antara mereka berdua. Jadi karena nggak mau disamakan sama rakyat jelata yang sama-sama manusia, disamakan sama binatang aja gitu ya. Jadi kita bisa lihat sekarang perbedaannya. Ya binatang yang ini bisa menghargai tuannya, yang menghargai siapa yang menyayanginya, siapa yang merawatnya, tapi ini manusia, ada beberapa manusia ya yang tidak bisa bersyukur gitu, tidak
dan mampu berpikir bahwa apa yang dia terima sekarang itu berasal dari rakyat juga ternyata. Gitu ya. Jadi itu kenyataannya. Inilah kemudian demo tanggal 25 Agustus itu diselenggarakan. Kekecewaan, rasa sakit hati, penderitaan, keputusasaan dari rakyat Indonesia terhadap anggota DPR kita, bahwa kita selama ini tuh sudah disakiti oleh pemerintah, udah begitu banyak kami itu menderita, udah begitu sering, begitu tulinya telinga kami setiap hari mendapatkan berita-berita dan kabar-kabar buruk dari pemerintah. Nah, sekarang setelah itu semua terjadi, tiba-tiba DPR yang menjadi perwakilan dari kami, yang mengklaim bahwa mereka itu adalah pembawa aspirasi, penyambung lidah rakyat, katanya seperti itu, tiba-tiba juga dipertontonkan sedang mengkhianati rakyat. Ada yang sedang berjoget-joget karena tunjangannya naik, ada yang mengolok-olokkan rakyat, ada yang mengatakan rakyat itu adalah orang yang tolol sedunia ketika mereka mengatakan ingin membubarkan DPR. Iya, anggaplah bahwa rakyat Indonesia itu tolol ketika mereka berpikiran untuk membubarkan DPR gitu. Tapi kan itu sebenarnya adalah wujud dari frustasi kami, Pak. Jadi kayak udah sabar, lama-lama sabar, akhirnya begini kan nanti akhirnya pecah gitu. Kayak dia marah nih, tapi marah itu masih ditahan hingga berkumpul sampai banyak. Nanti kalau misalnya ada masalah kecil, masalah yang apa ya bisa men-trigger itu dam atau bendungan itu bisa pecah gitu. Jadi masyarakat yang sabar itu kalau udah marah itu benar-benar marah gitu, karena menampung segala kemarahan-kemarahan yang dulunya gitu ya, karena belum selesai marahnya terus bertumpuk hingga akhirnya kemarahan itu menjadi lebih besar dan lebih besar lagi itu. Sekalinya pecah itu ya ininya apa bendungannya itu, kemarahannya udah nggak bisa dibendung lagi nanti. Kengerian yang ada dalam hati kami, dan setidak-tidaknya kalaupun kami dianggap tolol sedunia atas hal itu, Ya, Gus Dur itu berniat untuk membubarkan DPR. Berarti Gus Dur dianggapnya orang bodoh ya, padahal tuh presiden kita juga lah dulunya gitu. Gus Dur tolol, dan Pak Karno itu juga membubarkan DPR. Apakah Pak Karno itu tolol? Saya pikir kalau Pak Karno dan Gus Dur hidup di zaman sekarang, iya, kayaknya mereka tolol. Dengan kondisi uang yang sangat banyak, koneksi yang sangat melimpah, mereka masih jadi WNI. Dengan semua penderitaan ini, ya kayaknya mereka emang beneran seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Dan akhirnya apa? Ya rasa frustasi kami itu kami tuangkan dalam demonstrasi. Tapi ini ada satu catatan yang penting, dan ini bahkan menjadi sumber kekhawatiran yang lebih besar lagi. Jadi Indonesia itu Indonesia -1 gitu ya. Jadi bukan Godzilla -1 tapi Indonesia -1, karena setelah kami mendapatkan perlakuan yang begitu kejinya, dikhianati habis-habisan, kemudian dikabarkan berita buruk terus-terusan, kemudian kami tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan penghidupan yang layak, makan susah dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya ketika kami berdemo tanggal 25 kemarin itu, ada sesuatu yang akhirnya janggal, dan akhirnya kami sadar bahwa bahkan ketika kami menyuarakan aspirasi pun kami ditunggangi gitu. Jadi dimanfaatkan juga. Jadi demo yang kemarin itu jelas ditunggangi Baraya. Jadi gini ya, rakyat disakiti, dihujani oleh begitu banyak kabar buruk, dipaksa untuk merasakan kengerian dalam kehidupan. Kemudian mereka putus asa, kemudian mereka berdemo. Demonya itu melampiaskan kemarahan, ditunggangi juga. Makanya sejak beberapa hari yang lalu, jadi udah marah, udah menderita, ketika mau bersuara, suaranya itu dimanfaatkan juga. Ya saat mau menyuarakan ide-idenya itu semuanya dimanipulasi juga gitu sama orang-orang yang menginginkan hal tersebut itu terjadi. Jadi ada kayak orang yang menginginkan supaya demo terjadi sehingga nanti bisa dimanfaatkan itu ya kejadian itu untuk menyerang warganya sendiri. Gitu ya. Sejak tanggal 25 itu di kanal kedua saya, Gembulikum, itu kan saya berbincang dengan admin. Demo itu siapa dalangnya, saya tuh nggak tahu. Sampai sekarang tuh nggak tahu. Jadi saya punya koneksi misalkan dengan beberapa perwira kepolisian, dengan ketentaraan, dengan beberapa pejabat, dengan ya tokoh-tokoh yang mungkin bisa saya andalkan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam gitu ya, lebih mengakar. Dan saya tidak menemukan jawabannya. Banyak di antara mereka yang menjawab
saling kontradiksi, saling bertentangan, atau bahkan tidak menjawab sama sekali, yang membuat saya khawatir. Ini sebenarnya demo yang kemarin itu siapa yang menyelenggarakannya? Jadi kita tahu bahwa rakyat kita tidak suka kepada perlakuan-perlakuan DPR dan pemerintahan, dan karena itu mereka demo, ya kita tahu. Tetapi demo itu ada yang menungganginya kemarin itu. Karena apa? Karena elemen-elemen masyarakat yang biasanya menjadi pemicu atau menjadi komandan bagi demonstrasi damai itu tidak nampak di situ. Justru ada pihak-pihak yang lain dan akhirnya rusuh. Dan gitu. Jadi kalau demo yang bagus tuh harus ada siapa yang bertanggung jawab, kayak koordinatornya, supaya demo itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya apa yang mau disampaikan, kumpulnya di mana, siapa aja yang ikut dan sebagainya, supaya terkontrol ya, berjalan dengan damai. Kalau misalnya nggak ada yang mengkoordinir, nggak ada yang menyiapkan, nanti akhirnya begitu ya, jadi kacau balau. Jadi semua orang ingin melampiaskan. Nah, kalau udah melampiaskan kayak gitu, jadinya apa? Anarkis. Nah, kalau jadi anarkis, yang rusak apa aja yang ada di sekitar, yang lempar batu, ada yang main bakar-bakaran, ada dan sebagainya. Jadi bukannya bermanfaat untuk masyarakat, tapi malah merugikan. Karena tadi merusak fasilitas, terus mengganggu lalu lintas, menyusahkan pihak berwajib juga yang aparat keamanannya. Jadi bukannya positif, tapi malah negatif hasilnya. Ya itu kalau nggak ada koordinasi yang baik. itu rusuh terjadi di mana-mana. Di Bandung rusuh luar biasa. Dibakar Di itu. Jakarta rusuh luar biasa. Sampai Siapa kemarin nih? Ya siapa nih yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut sampai main bakar-bakaran itu nggak bagus ya. Jadi sampai bentuk kekerasan, bentuk apa ya, kekacauan, kehancuran kayak gitu itu nggak bagus. Nggak ada yang bermanfaat dari itu. Jadi masyarakat dapat apa kalau misalnya ada yang kebakar kayak gitu? Kan fasilitas itu normal ya, netral. Ya kalau misalnya yang menggunakannya yang akan bermasalah. Tapi kalau misalnya dibakar ya rugi semuanya. Orang mau pakai misalnya terminalnya kebakar. Orang mau pakai fasilitasnya dihancurkan. Ya nanti yang rugi adalah masyarakat yang ada di sekitar situ. Ya. berita duka, ada korban yang meninggal Iya dunia ini. dilindas oleh polisi. Iya, kita Iya. turut berduka cita, tapi ini Kasihan terjadi banget di itu. mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau misalkan ada gerakan yang tidak diketahui siapa komandannya, tapi terjadi secara masif di mana-mana dan mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan penderitaan rakyat, berarti ini ada oknum kuat yang sedang mengendalikannya. Saya Sebat tidak hati tahu berarti ya. siapa orang kuat yang sedang mengendalikan itu. Saya bertanya, misalkan ada dari anggota BIN yang mengatakan bahwa ini ada pihak asing yang ingin merusak Dari luar. Indonesia. Kemudian bertanya kepada pihak yang lain, ada yang mengatakan ini adalah ya rekayasa dari presiden kita Prabowo Subianto untuk menghajar DPR dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak berita-berita bumbu konspirasi daripada fakta yang lebih masuk akal untuk itu. Jadi karena nggak ada jawaban pasti nih, nggak ada yang setuju sama satu jawaban, jadi masih meraba-raba ini sebenarnya siapa ya yang mendalangi atau siapa ya orang yang dibalik kejadian seperti itu. Karena nggak ada yang jawaban pasti nih, nggak ada yang setuju. Ada yang bilang dari luar, ada yang bilang ini dari dalam sendiri, ada yang bilang orang ini orang itu. Jadi saling menunjuk, nggak ada satu suara yang menunjuk ke satu arah. Sehingga Bapak Guru Gembul ini juga bingung, ini kemana nih arahnya? Gitu, kemana nih? Siapa nih orang yang dibalik semua ini? Ya. Kayaknya Baraya, sekali lagi ya, sebagai rakyat sedih amat sih kita tuh gitu ya. Ya, Udah kasihan. suaranya dimanfaatkan untuk mendapatkan kekayaan dan koneksi bagi sekelompok orang saja gitu ya. Kemudian udah mah kita tuh diinjek-injek, terus pas kita demo pun ditunggangi lagi, ditunggangi sama pihak yang kita nggak tahu siapa gitu. Makanya kesel banget ini teh. Iya, jadi kalau kayak diumpamakan kayak udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa motor, ketimpa mobil gitu, kayak ketimpa banyak hal gitu, yang saking memberatkannya rakyat. Jadi nggak, rakyat tuh nggak cuma ketimpaan satu masalah, tapi berbagai masalah tuh menumpuk di pundak masyarakat sekarang. Yang kasihan tuh masyarakatnya yang tidak mendapatkan apa-apa, tapi harus menderita atas kebijakan yang telah apa ya, ditetapkan gitu ya. Jadi yang terjadi adalah yang kasihan rakyatnya. Saya tidak tahu siapa yang menunggangi, cuman yang jelas saya khawatir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar ini memang akan diulang sesuatu yang ya bisa dibilang reformasi jilid 2 lah atau apa, tapi bukan demi rakyat. Lagi-lagi ini demi kelompok tertentu gitu. Atau yang lebih buruknya lagi, bisa aja kita menggelar yang namanya operasi militer gitu ya, karena Indonesia sudah terlalu chaos, maka ini menjadi pintu
buat tentara agar bisa menyelenggarakan pemerintahan militer mereka gitu, Iya. darurat militer. Saya nggak Itu. tahu, tapi kalau misalkan ke arah sana itu bahaya sekali. Dan saya berpikir, Bahaya waduh, sekali. ya memang presiden kita yang sekarang itu kan tentara, bukan tukang kayu gitu. Apakah skenario bahwa dialah yang selama ini ada di balik itu memang benar-benar nyata atau tidak, saya tidak tahu. Cuman buat Baraya semua yang Ya, kalau misalnya kalian nggak tahu bagaimana bahayanya darurat militer, kalian bisa lihat negara Myanmar. Karena mereka tuh semua ditekan. Jadi semua informasi, segala kayak media sosial itu mungkin nggak bisa masuk ke Myanmar. Jadi benar kayak apa ya, negara yang agak tertutup gitu ya terhadap mungkin informasi, mungkin segala hal dari berbagai aspek. Jadi semua kebebasan tuh bakal dikekang oleh pemerintahannya. Karena kan lagi darurat militer nih. Apapun yang bisa menyebabkan suatu masalah itu biasanya dipadamkan langsung. Jadi karena kebebasan tadi itu dianggap suatu masalah ya bagi pemerintahan yang sedang melaksanakan darurat militer, maka kebebasan tersebut itu akhirnya ditekan juga ya. itu harus mulai menahan diri terhadap segala sesuatu ajakan. Jadi mungkin saja di antara Baraya yang influencer, ada yang langsung ditawarin untuk jadi buzzer begini dan begitu. Untuk Baraya yang mahasiswa, mungkin mulai sekarang itu ada ajakan-ajakan untuk Iya, melakukan tawarannya. aksinya kekerasan dan sebagainya. Kemudian buat rakyat jelata mungkin aja akan ada yang dibayar 50.000, 30.000 untuk datang ke satu tempat, kemudian untuk melakukan Ya, buat demonstrasi di mana ikutan. mereka dipancing ke arah tertentu sehingga terjadi kerusuhan dan sebagainya. Ini sebuah operasi yang tidak Tuh ya, kita ini ketahui. kasihan Semoga banget saya ada yang salah ya. meninggal. Kan seperti yang Gitu ya. sering saya ulang dan kita ketahui bersama bahwa kalau misalkan ada sekelompok besar masyarakat bergerak ke arah yang sama dan dengan tujuan yang sama, maka pasti ada komandannya, pasti ada dalangnya, itu pasti. Nah, jadi saya merasa tidak berlebihan ketika saya berpikir bahwa masa itu kemudian melakukan kerusuhan itu ada yang menungganginya. Tetapi siapa yang menungganginya ya Baraya semua mohon banget untuk tahan diri dan berhati-hati terhadap segala sesuatu yang mungkin akan menjadi lebih buruk. Ya inilah Ya, nasib kita bersiap. di Indonesia, di mana bahkan kemarahan kita pun, bahkan tuntutan kita pun bukannya diapresiasi, bukannya diwujudkan, malah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencapai tujuan tertentu. Semoga saya salah ya, semoga tidak ada orang yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu, ya bersiap-siaplah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit dengan kekhawatiran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari video ini. Jadi harus jaga emosi dan jangan terprovokasi dan terus mengawasi apa yang terjadi. Jadi jangan kita tuh abai terhadap informasi yang ada. Kita harus berhati-hati dengan informasi tadi. Apakah informasi itu benar atau hanya pancingan atau hoax? Kita harus memastikan dulu. Jangan langsung terpancing. Kalau misalnya kita bisa dipancing dengan begitu mudah, nanti ada pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan kalian. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati di saat sekarang ini ya. Karena benar-benar kacau nih siapa yang punya dalang atau punya kepentingan tersebut ya. Sampai guru gembul sekalipun itu tidak tahu yang punya koneksi yang banyak gitu ya, sampai di pihak aparat negara pun nggak tahu gitu. Ya apalagi kita yang mungkin informasinya sangat terbatas. Tuh, jadi kita harus berhati-hati sekali lagi ya, jangan sampai terpancing. Terus waspada dengan keadaan sekitar kita, entah itu di media sosial, lingkungan tempat kita tinggal dan sebagainya ya, supaya kita tidak ikut terbawa dengan kerusuhan yang terjadi sekarang. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari video ini. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumbernya videonya, kalian bisa mengunjungi langsung channelnya Pak Guru Gembul. Kalau link sudah saya cantumkan juga di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.